mudah gitu. Tapi juga untuk urusan agama tidak dipermudah, dibuat pas urusan agama itu gitu. Nah, di bulan Syawal ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin melihat dari dua hal. Pertama, fenomena Syawalan itu adalah fenomena kultural, fenomena kebudayaan. Tetapi menurut saya ini satu hal yang perlu kita lestarikan. Karena apa? Fenomena kebudayaan yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia pada umumnya itu mengekspresikan atau mengungkapkan hal-hal yang positif. Di Syawalan ini, orang menggambarkan wajahnya wajah sumringah, wajah berbahagia, wajah senang, wajah ceria. Betul. Di bulan Syawal ini rata-rata wajah ceria. Ya mungkin sekarang sudah Syawalnya sudah agak jauh dikit, sudah mulai muram sedikit-sedikit. Di tanggal 1 Syawal itu ceria semua Pak. Kalau tanggal 25 sampai 28 bulan Ramadan ada tetangga yang debt kolektor datang ke rumah, kita ngumpet. Ya kan, karena kedatangannya pasti lagi utang. Dia butuh kok mau lebaran. Nah kita juga butuh mau lebaran. Maka dia datang akan lagi utang, kita langsung curiga akan lagi utang, kita ngumpet, bilang sama anak, ada tetangga kita yang naik lagi, bilang papa nggak ada. Padahal bapaknya ada di dalam kamar. Tapi pada saat tanggal 1 Syawal itu orang itu datang lagi ke rumah, kita buka pintunya, ya kan? Mana, ini kasihkan semua, toples dibuka semua, ya kan? Kenapa? Dia sudah punya asumsi pikiran, nggak mungkin tanggal 1 Syawal dia mau nabi. Ya kan? Tanggal 1 Syawal itu dia datang mau silaturahmi. Jadi dibuka semua. Dan itu sesungguhnya fitrah manusia yang benar. Ya kan? Fitrah manusia yang benar. Orang datang lagi hutang itu tidak perlu ngumpet, Pak. Nggak perlu ngumpet. Ya kita punya bayar, kalau memang punya itikat bayar. Kalau belum punya untuk bayar, ya bilang mohon maaf, saya belum punya. Kawan saya punya utang 1 M, 1 miliar utang. Sampai hari ini dia bayar 200.000, 500.000. Tetap komitmen dibayar. Dia bilang sampai kapanpun saya masih punya umur, tidak akan pernah ngeles dari utang yang menjadi kewajiban. Dan orang-orang yang itu bukan satu orang. Jadi dia bisnis kemudian keceklong begitu, biasa kan ke sini 200 juta, ke sini 200 juta gitu. Itu pelan-pelan ada yang bayarin, Pak. Jadi ternyata sikap terbuka pada orang yang namanya Pak, kita utang kepada pemberi utang ke kreditur ya. Kepada kreditur kita terbuka dan menunjukkan kemampuan kita apa adanya. Itu membuat orang lain juga tertarik dengan sikap positif kita, Pak. Jadi ini orang punya utang banyak, padahal ngerti punya orang utang banyak. Tetapi kemudian dia membayar. Ada 5 kreditur yang menjadi akumulasi utang 1 miliar dia punya uang 1 juta, dikasih 500, 200 Pak. Dikasih. Dan itu ternyata para kreditur itu ngerti, ini orang baik ini. Kalau pelan-pelan, Pak sudah lunas, padahal belum lunas. Karena dia tertarik dengan apanya? Dengan sikap dan karakternya. Dan itu muslim ya Pak. Dan itu akan muncul setidaknya pada tanggal 1 Syawal, mungkin pada sampai tanggal 5 atau berapa Syawal. Ketika mentalitas positif dari Ramadan yang kita laksanakan 1 bulan penuh itu 29 atau 30 Pak? 29. Ya, mangga ya 29 berarti hari Jumat kan gitu. Ya. Saya juga hari Jumat. Jadi orang yang berhasil membangun kualitas diri di bulan Ramadan itu, ya akan mengekspresikan sikap-sikap yang seperti itu. Nah, di bulan Syawal ini, maka kemudian kita mengadakan Syawal ini ada yang bermacam-macam namanya, ada yang bilang halal bihalal, ada yang bilang Syawalan, ada yang bilang apa lagi? Open house. Open house, ya kan? Open house. Di sini namanya Syawalan. Syawalan. Saya kira itu punya filosofi masing-masing, Pak. Kalau Syawalan mungkin loh ya. Bapak Ibu ngerti gak dari mana itu asal usul Bapak menyebutkan yuk kita Syawalan? Gak ngerti juga kan?
Saya juga nggak ngerti, ya kan? Tapi kalau di buta katik gitu ya, itu memang lebih tepat kita menyebut istilah Syawal. Kalau kita tempatkan di dalam struktur berpikir keagamaan di daerah Jawa Tengah, di Klaten saja, di Klaten yang saya tahu gitu, daerah Cimbung gitu, ramainya itu bukan pada tanggal 1 Syawal, ramainya itu pada tanggal 7 bulan Syawal. Namanya disebut dengan Bodo Ketupat, ya kan? Itulah Syawal. Sebenarnya itulah Syawalannya. Bodo Ketupat itulah Syawalan. Hanya yang terjadi pada masyarakat itu yang ditunggu bodo ketupatnya pada hari ke-7, padahal sebenarnya tanggal kedua, ya kan, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan, harusnya 7 itu masih puasa Syawal, ya kan, masih puasa Syawal. Jadi pada hari ke-8 itu bodo ketupat. Kenapa? Ini syariat kalau yang berbeda. Jadi yang puasa Syawal mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 7, ya kan, itu adalah syariat puasa sunnah. Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasaumi dahr. Ya kan, barang siapa puasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, itu seperti puasa 1 tahun. Kok bisa ya Pak? Kenapa 1 tahun? Padahal cuma 6 hari. Betul. Jadi 30 hari atau 29 hari dikali 10, ya kan, 300, yang 6 hari kali 10, 60. Jadi 360 atau 350 sekian, ya kan. Itu jadi seperti puasa 1 tahun. Itu yang syariatnya. Jadi kalau di masyarakat bilang Syawalan, sebenarnya kalau kita merunut pada kesadaran religius kita, ya kan, itu Syawal dulu, Lebaran dulu, baru puasa bulan Syawal 6 hari itu, kemudian kita mengadakan Syawalan. Maka di beberapa tempat jauh lebih ramai bodo ketupat itu dibandingkan dengan Idul Fitrinya. Itu menurut saya living hadis. Living hadis itu hadis yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Hadis itu sesuatu hal yang disandarkan kepada Nabi, yang dikaitkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan Nabi. Nah, perbuatan Nabi melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari yang kemudian dihidupkan oleh masyarakat disebut dengan living hadis. Di beberapa masjid akhir-akhir ini living hadis itu sudah nampak. Saya perhatikan di Deresan gitu Bapak Ibu sekalian, setiap Senin dan Kamis itu biasa ada buka puasa bersama sunnah Senin dan Kamis. Nah kita kan ramainya buka puasa itu kalau Ramadan ramai, tapi di beberapa masjid itu sudah Senin Kamis buka puasa. Itu living hadis. Hadis yang hidup di dalam kehidupan masyarakat kita, jadi diamalkan oleh umat Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, penggunaan istilah Syawal ya, dikaitkan dengan puasa Syawal itu dia menapaki ataupun mengikuti narasi keagamaan atau logika keberagaman. Atau kita akan pahami Syawalan itu diartikan bulan Syawal, syala yasulu syaulan. Syal itu apa Bapak Ibu? Syal. Kalau Bapak Ibu bisa pakai syal itu di mana? Syal itu apa? Ini kan, ya yang biasa sorban lah kalau Pak Kiai itu kan. Saya kan bukan Kiai, jadi tidak pakai sorban kan begitu. Nanti kalau saya pakai sorban, kelihatan Kiainya wah tambah angker lah kan. Gitu. Saya lebih baik pakai yang biasa saja. Syal itu disebut di sini. Lebih naik lagi biasanya sorban dibut-but di atas ya. Itu tambah berharga ya kan posisi syal itu. Nggak ada orang yang pakai syal itu anak-anak muda ya orangnya. Syalnya di sini apalagi di bawah nggak ada. Karena syal itu naik. Ya, syal itu naik. Jadi bulan Syawal itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya adalah bulan take off, bukan ending. Take off. Jadi kita masuk kayak ke semacam bulan Ramadan itu reparasi, ya kan? Reparasi mentalitas dan spiritualitas kita. Kemudian keluar dari Ramadan kita siap take untuk menjalani kehidupan di bulan Syawal jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Kita sudah membawa bekal yang
baik untuk memposisikan dia sebagai manusia yang betul-betul manusia. Maka Syawal ini, Bapak Ibu sekalian, adalah aktivitas yang memanusiakan manusia. Semua orang bulan Syawal ini memberi kok, ya kan? Semua orang memberi. Orang tidak punya aja berupaya untuk menyiapkan sesuatu untuk diberikan pada orang lain. Iya kan? Apa itu namanya? Angpau. Bahasa kita apa namanya? Kalau angpau kan orang Cina. Orang kita apa namanya, Pak? Salam tempel. Salam amplop. Salam tempel. Jadi orang punya dan nggak punya pada saat itu ada keinginan untuk memberi kepada orang yang kita anggap membutuhkan. Kita tidak melihat isinya, ya. Tentu isi. Maaf, Pak, sudah ya. Iya. Jadi semua orang berkeinginan untuk memberi kepada orang lain. Seberapapun dia punya pada bulan Syawal itu, apa namanya, angko atau apa namanya? Apa namanya istilahnya? Bukan itu Bapak, itu loh yang diberikan pada kalau ada anak-anak lewat 2000 kan Bapak itu biasa nukerin uang yang baru-baru itu loh Pak. Apa di Jawa namanya? Dal kampil. Ya itulah namanya, saya nggak tahu. Kalau di tempat saya angko, ya kan, ikuti gaya Cina gitu. Itu ada yang 2000 itu sengaja loh ditukar ke bank, ke BI, ya kan, uang 2000-an yang sekarang uangnya kayak uang mainan itu loh, 2000-an, 5000-an, ya 10.000-an, itu dimasukin ke amplop yang lucu-lucu sekarang ini, ya kan, dikasihkan. Berapapun yang dia punya, dia berupaya untuk memberi kepada orang lain. Jadi itu mentalitas manusia yang seutuhnya itu di sini. Mentalnya adalah bukan mental meminta, tetapi mental memberi. Walaupun ada saja sebagian menunggu-nunggu ya, ada saudaranya dari kota gitu kan, diam-diam ya, kemudian deket-deket, tujuannya supaya mendapatkan angpau tadi itu. Tetapi pada umumnya semua orang pada bulan Syawal ini ingin membahagiakan orang lain. Itu adalah mentalitas manusia yang sejati. Itu disebut dengan fitrah kita. Makanya kita sebut dengan Idul Fitri. Kembali kepada fitrah kita. Fitrah manusia itu adalah pemberi sesungguhnya. Maka di dalam surat Ali Imran yang tadi saya baca, ya kan, uiddat lil muttaqin, ujungnya 133 134 itu siapa yang dikatakan orang yang muttaqin itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang memberi kepada orang lain dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, dan membuktikan orang takwa memberi dalam keadaan sempit dan lapang itu yaitu pada bulan Syawal itu, setidaknya pada hari Lebaran itu. Sebenarnya orang takwa itu kan bukan satu hari Pak. Iya kan? Takwa itu bukan satu hari. Takwa itu long life kita, sepanjang hidup kita. Kita diminta untuk menjadi orang yang bertakwa. Supaya apa? Supaya kita pandai memberi kepada orang. Karena orang itu senang kalau diberi Pak. Kalau diminta susah. Ya kan? Minta sumbangan untuk bangunan masjid itu susah. Coba Bapak Ibu sekalian, antara memberi dan diminta itu lebih mudah membuat kita tenang dan tentram kalau kita memberi. Kita punya TV di rumah, nggak usah yang besar-besar Pak. Berapa in Pak? 12 in lah begitu. Kita punya TV di rumah 12 in, dicolong. Gimana rasanya? Mangkal kan? Gelo Pak, 12 in. Bapak punya TV 34 in dikasihkan sama orang. Gimana rasanya? Marem. Tolong Pak. Marem rasanya kan? Begitu. Jadi memberi itu membuat kita tenang, membuat kita tentram. Dan itu fitrah kita. Siapa yang mau hidupnya susah? Siapa yang mau hidupnya gelo setiap hari? Gak ada. Orang itu ingin hidupnya bahagia, ingin hidupnya tenang, ingin hidupnya tentram. TV 12 in
yang harganya seberapa, kalau dicuri, waduh belum minta bunga. Jangankan TV, Pak, ciduk diambil orang dari depan rumah gitu. Ciduk itu mangkel, Pak. Padahal kita bisa beli ciduk 10, Pak. Ya. Tapi karena diambil seenaknya gitu. Sendal jepit gitu, Pak. Iya, sendal selen, tapi diambil dengan tidak pamit pada kita tuh, dicari dulu. Ora terima. Ya tenang, ora terima tenan, Pak. Ora terima. Wah, ini piro kan gitu. Itu yang terjadi. Tapi harganya puluhan kali lipat dari itu kita berikan. Tenang, Pak. Itu yang disebut dengan fitrah. Orang fitrah itu semacam itu. Jadi inilah suasana yang seharusnya terus kita kembangkan, harus kita pupuk. Jadi kemutakinan ini kita jaga bukan hanya terjadi di bulan Syawal saja. Kalau perlu kita terus bahkan masuk ke Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu orang sekalian, orang yang berhasil mempertahankan positioning yang terus di atas di bulan Syawal. Kemudian dia Dzulqa'dah, dia mendapatkan tempat duduk, dia dihargai, dia dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Tentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika orang yang sudah Dzulqa'dah menjadi Dzulhijjah. Ya kan? Dia naik haji, Pak. Dipanggil sama Allah, labbaik Allahumma labbaik gitu. Kenapa? Dia layak untuk mendapatkan penghargaan sebagai tamu Allah ketika dia berhasil mengangkat dirinya menjadi orang yang mulia, dimuliakan oleh orang lain, maka dia setelah dimuliakan karena karakter positif itu, dia dihargai oleh orang lain. Jadi untuk menjadi calon, Pak, nggak perlu itu ngasih angpau pada saat yang mendadak semacam itu. Dia rutin keseharian kita menjadikan orang baik itu nggak susah untuk menjadi calon gitu. Tapi kan masyarakat kita memang kayaknya lebih payu yang tadi karena kita tidak seimbang gitu ya. Kita tidak seimbang antara kebaikan di satu sisi dengan keburukan yang semakin besar. Saya yang sering ngisi kemana-mana ada orang yang datang ke rumah, Ustaz, kok nggak nyalon jadi anggota DPR saja? Kan Ustaz banyak ininya jamaahnya. Ya saya bukannya level di situ. Orang melihat itu dengan banyaknya jamaah yang jadi kalau kita pasang baliho gitu mungkin ini ada wajahnya. Kan banyak tuh ustadz-ustadz yang tiba-tiba nyalon jadi anggota legislatif karena dia punya percaya diri, dia bisa menang karena banyak jamaahnya. Padahal jamaahnya sekarang juga kenal kita, tapi kalau nggak ngasih duit sama dia nggak belum tentu milih kita juga gitu. Tapi fenomena kebaikan yang kita tebarkan sebenarnya memang akan terpasang memori kebaikan yang kita berikan pada orang lain itu. Dia akan dikenal menjadi orang yang baik. Itu dilatih selama bulan suci Ramadan menjadi orang yang bertakwa, yang pada saat lapang kita memberi, pada saat sempit kita juga memberi. Kenapa pada saat lapang dia memberi itu wajar? Ya kan? Itu wajar. Tetapi dampak positif dari orang yang memberi pada saat lapang kepada Anda sekalian itu menggambarkan orang yang punya kepedulian kepada orang lain dan tidak menjadi kesombongan di dalam kepemilikan yang dia punya itu. Orang kaya yang memberi. Dan Bapak Ibu sekalian, kita disebut orang kaya itu kan oleh orang miskin kan? Ya kan? Kalau sesama orang kaya nggak mungkin kita dikatakan kaya. Apalagi kaya yang ini misalnya dengan aset 1 miliar, yang satu aset 2 miliar, ini kita tentu akan dibilang miskin. Ya, nah, orang kaya itu sebenarnya bukan diukur dari jumlah materi yang banyak. Ada orang kaya dibilang kaya pelit. Itu kayanya hanya kaya lipstik saja. Tapi ada kaya yang substantif, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak memberi modal kepada seseorang, orang yang tidak punya pekerjaan, kemudian diberi modal hanya sekitar mungkin sekarang bikin angkringan berapa, Pak? 10 juta, 5 juta. Iya, biaya gerobaknya berapa? 2 juta ya? Gerobak 2 juta dari Jati kalau begitu. Kemudian modal kerjanya 1 juta. Jadi 3 juta. Bapak punya uang 3 juta diberikan kepada orang yang tidak punya pekerjaan. Ini Pak, jualan angkringan di tempatnya ini loh. Ada lahan saya di pinggir jalan, nggak pernah dipakai tanahnya, Bapak silakan jual di sini.
nggak perlu ngontrak tempatnya, ini dimodalin. Tuh orang itulah yang akan bilang kaya sama kita. Walaupun uang yang kita miliki hanya punya 5 juta, yang 2 kita pakai, yang 3 kita berikan sama dia. Kita akan dibilang orang kaya sama dia. Ya kan? Kaya itu Bapak. Bapak ini adalah Bapak yang baik hati. Dia orang kaya menurut orang itu. Itu keadaan yang semacam itu Bapak Ibu sekalian, mentalitas yang saya sebut tadi, mentalitas al-muttaqin. Apalagi kalau kita kemudian bisa memberi dalam keadaan sempit, wah itu luar biasa. Nah, fenomena belakangan Bapak Ibu sekalian, komitmen kita untuk membantu orang lain, memberi kepada orang lain, itu bergeser dari memberi yang bersifat personal, saya kepada si A, saya ngasih beri kepada si B. Nah sekarang ada suatu lembaga yang kita sebut dengan filantropi Islam. Pernah dengar nggak apa ini istilah ini? Filantropi Islam. Filantropi itu cinta kepada manusia, cinta kepada sesama manusia. Itu tidak ada dalam kamus bahasa Arab itu nggak ada. Filantropi Islam itu dari bahasa filantropi itu banyak dilakukan oleh orang-orang Eropa, oleh orang-orang Barat. Tapi sekarang diadopsi oleh umat Islam dari istilah zakat, infak, sedekah, wakaf, ya kan? Kemudian sekarang ada lembaga filantropi Islam. Itu semakin memanusiakan manusia. Kenapa? Kalau saya memberi kepada orang dan kemudian dia besar karena pemberian kita, dia akan merasa di bawah kita. Jadi kalau saya memberi pada orang itu tiap bulan saya kasih, misalnya untuk hidup dia 100 ribu gitu. Dari saya 100 ribu, kemudian dia akan merasa rendah diri di hadapan kita, karena kita punya hubungan langsung dengan orang itu secara psikologis. Tapi kalau saya beri kepada lembaga filantropi Islam, lalu saya bilang, Mas, saya ngasih ini, tapi saya nitip tetangga saya ini. Saya tidak berhubungan dengan dia lagi, tapi saya berhubungan dengan lembaga filantropi. Lembaga filantropi ini kan bukan hanya menerima uang dari saya. Lembaga filantropi itu menerima dari orang-orang baik lainnya, baik yang lapang maupun yang sempit, orang takwa lainnya dikumpulin. Jadi satu masjid ini, kalau hari ini ada 1000 orang, ada nggak Pak? Ada. Nah, 1000 orang misalnya ngasih 100 ribu, berapa itu kira-kira? 100 juta. 100 juta Pak. 100 juta. Tuh ngadakan uang 100 juta. Tuh semalam jadi Pak. Siapa yang di dompetnya hari ini punya uang 100 ribu, misalnya kumpulin 100 juta jadi. Tapi kalau satu orang, nanti dia habis pakai makan. Ketika dia masuk ke lembaga filantropi, dia kemudian dikelola secara profesional. Lalu kita bilang, di kampung saya ada 2 orang miskin loh Mas, ya kan? Tolong ini sumbangan infak yang kami berikan melalui Anda ini didistribusikan untuk tetangga saya. Harapannya tetangga saya yang tadinya kekurangan suatu ketika bisa menjadi punya kecukupan. Konsep teman-teman yang aktif dalam dunia filantropi Islam dari mustahik menjadi muzaki. Jadi kalau saya ngasih 100 ribu, lama-lama habis Pak. Apalagi kalau dibelikan rokok, minta kafe. Ya kan? Tapi kalau dikelola secara profesional tadi, ada yang dibuatkan angkringan, ada yang dibelikan 10 ekor kambing misalnya. Ya kan? Kambing itu beranak berapa kali dalam setahun? Sekali, 2 kali. Kalau nggak salah tuh dia bunting 5 bulan. Ya kan? Dia bunting 5 bulan. Jadi mungkin supaya tidak terlalu mempeng gitu, 2 tahun 3 kali, ya kan? 2 tahun 3 kali beranak. Kalau kemudian uang yang tadi 100 juta, banyak nggak 100 juta? Kambing itu 2 juta udah hebat, ya kan? Tapi bukan untuk dikurbankan. Untuk dikurbankan jangan yang 2 juta Pak, yang lebih besar lagi. 2 juta kali 10 berapa? Cuma 20 juta. 20 juta kita berikan kepada orang ini 10 ekor kambing, yang 2 jantan, yang 8 betina. 8 betina ini dia akan beranak selama 3 tahun, selama 2 tahun 3 kali. Siapa yang di sini ahli kambing? Ya kan? Satu kambing itu biasanya beranak 2. Ya kan? Kalau orang yang hebat yang bisa mampu mencari indukan anakan 2, berarti 2 kali 8 kali 3. 24
24. Jadi 3 tahun 24 plus 10 34. Dia punya 34 ekor kambing. Kalau harganya sama-sama 2 juta, sudah 68 juta. Sebentar lagi itu sudah muzaki, Pak. Ya kan? Sebentar lagi sudah muzaki. Itu pengelolaan secara profesional dari alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, itu kemudian bisa mengembangkan kehidupan umat Islam jauh lebih baik. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak hanya berhenti pada alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kita bersifat subjektif individual, kita beri terus kepada orang lain. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana orang lain itu bisa berdaya. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan memberdayakan orang, maka gunakan lembaga profesional yang ahli di bidangnya itu untuk memberdayakan orang. Dan hari ini umat Islam sedang booming punya lembaga filantropi. Pemerintah juga punya, namanya Baznas. Muhammadiyah punya Lajismu, MU punya Lajisnu, ya kan? Itu berlomba-lomba, ya kan? Lajismu dan Lajisnu sekarang berlomba-lomba. Di luar dua organisasi besar, banyak lagi lembaga filantropi. Punya AAKIM, DT Peduli, Darut Tauhid Peduli. Ada dulu PKPU punya PKS kalau nggak salah, namanya Rumah Zakat. Ada Dompet Duafa Republika. Di Yogyakarta fenomenal, ada sedekah rombongan, ya kan? Di Bandung ada Rumah Amal Salman. ITB, Institut Teknologi Bandung, ada Masjid Salman. Dia secara profesional mengelola zakat. Dan sekarang banyak sekali aktivitas umat Islam yang bergerak di bidang ini. Bapak dan Ibu sekalian, pengelolaan dana yang dikumpulkan dari masyarakat tadi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, saya ambil contoh betapa hebatnya kekayaan umat Islam ini. Kalau kita kelola secara baik. Jadi beragama Islam itu bukan hanya taat, pokoknya yang penting saya beri. Kita hari ini harus punya komitmen, bukan hanya memberi, tapi bagaimana kita punya tanggung jawab apa yang kita beri itu menjadi berdaya. Turki, luar sekalian, ya, Turki itu sebuah negara yang punya aset wakaf yang sangat besar. Ini saya bangga juga dengan Persyarikatan Muhammadiyah yang wakafnya buahnya di mana-mana. Tapi sebagian besar juga banyak yang terbengkalai. Saya tidak tahu di daerah sini berapa tanah wakaf yang terbengkalai yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Persyarikatan. Itu tantangan buat orang Muhammadiyah, ya kan? Bagaimana kepercayaan yang diberikan itu terus meningkat. Jadi tidak dibiarkan nganggur. Di Turki, Bapak Ibu sekalian, bagaimana pengelolaan dana filantropi, terutama yang berasal dari wakaf, itu diinvestasikan ke dalam berbagai bidang bisnis publik yang ada di Turki, masuk ke industri, mulai dari apa itu namanya, pertambangan, kemudian pariwisata, kemudian masuk ke farmasi, masuk ke perhotelan. Bahkan dia punya ribuan imaret, namanya imaret itu kalau di sini mungkin rumah singgah gitu. Rumah singgah yang bisa menampung ribuan mahasiswa luar negeri untuk tinggal di imaret-imaretnya. Itu bisa menampung orang-orang miskin untuk bekerja di situ. Maka kayak masjid yang kaya misalnya seperti ini, sudah saatnya juga kita mengembangkan bagaimana ekonomi umat melalui masjid. Yang selama ini masjid kita itu lebih senang kalau mengumumkan di sini infak yang terkumpul Jumat yang lalu 2 juta rupiah. Maka total saldo masjid kita 50 juta rupiah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak-bapak yang telah bersedekah di masjid ini dibalas oleh Allah lebih banyak lagi. Kita berbangga, memang berbangga. Kita punya 50 juta. Tapi kita tidak berpikir bahwa masih ada masjid tetangga kita yang belum jadi, Pak. Ya kan, kita lewat aja.
ya kan? Apalagi misalnya sama-sama wakaf punya persyarikatan misalnya, oh belum jadi, padahal dia sedang cari kesana kemari uang untuk bangun masjidnya. Di sini taruhlah punya uang 50 juta, diam saja. Padahal kalau misalnya dibangun masjid itu sampai selesai, dia akan banyak lagi yang masuk untuk Jumatan dan lain sebagainya kegiatan, dia selesai. Kenapa tidak kita pinjamkan di situ? Ya kan? Kita pinjamkan saja, bukan untuk kasih, pinjamkan saja. Nanti dia bayar kepada kita hasil infak Jumatnya atau infak lainnya. Maka dia akan jadi, Pak. Maka akan muncullah masjid-masjid yang megah dengan jamaah yang banyak karena nyaman masjidnya. Tapi kan kita lebih suka mengumpulkan itu. Dulu Pak Ahyar, Profesor Dr. Ahyar Adnan, guru besar ekonomi dulu dari UI, kemudian dia pindah ke UMY, hari ini di UMY, dia melakukan riset mengenai dana masjid yang ada di Yogyakarta. Ada puluhan masjid yang dia lakukan risetnya itu pada tahun 92 awal. Dia mencatat lebih dari 250 juta 92 awal, Pak, sebelum terjadi krismon. Mungkin kalau sekarang dari 250 juta itu sudah 2,5 miliar. Ya kan? Membangun masjid 1 miliar, wah udah megah sekali. Itu kemampuan kita mengelola dana secara profesional. Jadi orang mutakin itu mampu memberi dalam keadaan lapang dan sempit, tapi kemudian jangan hanya dimanfaatkan pemberiannya. Kita juga harus punya tanggung jawab bahwa orang yang bertakwa itu juga orang yang mampu mengelola dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Itu saya kira tanggung jawab kita bersama, Bapak dan Ibu sekalian. Ke depan ini, ya kan, umat Islam jangan dibiarkan miskin dan tertimpa. Jangan dibiarkan miskin dan tertimpa. Sekarang kita dikepung oleh, mohon maaf, gerai-gerai toko-toko apa itu namanya? Waralaba. Kita dikepung, gak ada satupun masjid yang punya itu. Ada nggak masjid yang punya toko waralaba gitu? Ya kan? Saya kira jarang. Joko Karya punya nggak? Belum kayaknya. Belum. Joko Karya yang masjid yang fenomenal itu pun belum punya. Ya semacam itu. Padahal kalau kita punya, tadi saya ngobrol dengan Pak Rianto, satu waralaba itu nggak perlu lah kita kerjasama dengan mereka. Kita kerjasama dengan sesama kita. Mungkin 200 juta sudah cukup, ya kan? Untuk isinya, untuk tempatnya, mungkin ada orang yang mau mempercayakan sistem kerjasama, ya kan? Berapa rupiah? Jadi jangan kontrak, tapi sistemnya kerjasama. Jadi dia dapat fee dari transaksi yang berputar di dalam waralaba itu. Maka kemudian masjid akan simbiosis mutualis. Siapa yang sholat subuh dapat diskon sekian persen di toko kita, maka sholat subuhnya akan semakin ramai. Saya yakin kalau masjid-masjid punya itu waralaba yang ada di pinggir jalan habis. Beli di toko tetangga, beli di toko masjid kita. Jadi sikap baik yang sekarang kita muncul di bulan Syawal ini, Bapak Ibu sekalian, itu jangan dihentikan. Terus kita gelorakan, ya kan? Kita kembangkan untuk sampai pada suatu prestasi yang mewujud secara bersama-sama. Ya ini memang tidak dalam jangka pendek. Ini harus dalam jangka panjang. Tapi kalau gagasan-gagasan itu terus kita kembangkan, saya kira akan sangat baik. Kita ambil contoh lah di Indonesia. Jangan persyarikatan yang sudah terlalu besar menurut saya. UII. Siapa di sini yang alumni UII ataupun jadi dosen UII atau pegawai UII, ya kan? Iya. Saya pernah baca pas tahun 90-an pada saat Krismon, kalau saja UII tidak menerima mahasiswa selama 10 tahun, UII masih bisa membayar gaji seluruh pegawai. Berarti uangnya kan unlimited, Mas. Dan kita tahu punya JIH, ya kan? Sekarang punya berapa konvensi? Coba ya, sudah punya 4 konvensi. Itu kan wakaf, dana wakaf. Saya sering contohkan di kampus di kelas saya, itu adalah wakaf yang dikelola umat Islam yang bisa sehebat itu, sebesar itu. Dan itu mungkin kita tiru terus kepada Islam.
Mungkin kita bisa tiru tuh. Makanya sekarang ada Badan Wakaf Indonesia, ada satu rumah sakit yang dibuat dari dana wakaf itu yang di Tangerang. Ke depan itu akan terus. Maka kalau kita berhasil mengelola seluruh potensi keuangan kita yang diperoleh dari orang-orang baik itu, yang diberikan pada saat lapang maupun pada saat sempit, umat Islam tidak akan keluar. Maka dia akan berdampak pada kondisi politik bangsa kita. Kalau kita orangnya sudah cukup semua, nggak akan butuh uang yang 100.000, 150.000 diterima begitu saja. Sementara 5 tahun negara kita digadaikan. Karena kita coba, saya hidup di perumahan Pak. Setiap pemilu saya menunggu tuh uang serangan pajak itu saya nunggu. Nggak ada Pak. Ya? Oh bisa. Saya siap untuk memotretnya lalu saya upload. Iya, kami siap. Kita potret, kita upload semua. Ini adalah kecurangan yang harus kita lawan. Saya tunggu itu di perumahan bertahun-tahun saya. Dari tahun 2000 di perumahan itu. Sekarang 2023 belum pernah ada. Tapi di sebelah tahun lalu 2014 2019 itu saya jalan subuh itu saya jalan ke kampung. Apa yang mereka itu ibu-ibu tuh sekat aku 100 wow wih itu kan rumahnya kalaupun di kampung mepet-mepet begitu keluar. Jadi mereka tahu ada serangan pajak. Saya lewat ngobrol mereka. Bahagia sekali Pak. Bahagia sekali. Bagi orang-orang yang semacam itu, dia terpengaruh dan dia yang ada fotonya, ada gambarnya, dia pasti. Tapi kalau perumahan diterima pasti Mas. Tapi belum tentu dipilih. Bagi ayam gitu. Ya, diterima, tapi belum tentu dipilih. Kenapa? Tidak bermaksud untuk merendahkan yang di luar atau di dalam rumah. Secara pendidikan mungkin mereka cukup terdidik, secara ekonomi mungkin agak cukup, minimal bisa ngangsu rumah gitu. Kalau di desa lebih kaya, tidak ngangsu dan macam-macam gitu. Tetapi mindset yang dibangun di dalam kehidupan masyarakat akan berbeda. Sehingga kondisi itu menimbulkan orang tidak nyaman gitu. Dan dia punya sikap untuk mengkritik dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah momentum baik sekali lagi buat kita semua. Di samping sawalan adalah memaafkan orang lain itu oke gitu. Tetapi bahwa ada aspek-aspek yang perlu kita coba kembangkan lebih baik lagi dari karakter positif yang sedang kita rasakan hari ini. Saya kira tidak terlalu lama ya Pak, nggak perlu panjang-panjang ya kan, cukup saya kira 40 menit lah ya kan? Nanti kalau ada diskusi boleh lah ya kan? Kalau diskusi 20 menit atau 30 menit saya siap ya. Kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau enggak ya saya serahkan pada yang lebih ahli. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Yayan sudah memberikan tausiah pada kita semuanya, dan memang seperti yang disampaikan tadi oleh Ustaz Yayan dan sering